Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita part 2 tentang petaka si pemakai susu. Cerita ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Setelah dapat titik terang dari keterangan Wak Yono tentang penyakit ibuku, aku pun langsung mengirim pesan kepada Umi dan Abah. Assalamualaikum Umi, jika tidak keberatan, apakah besok Umi dan Abah bisa ke rumah? Aku menemukan titik terang tentang penyakit ibuku. Rupanya ibuku telah menanamkan susuk pada lidahnya. Aku mengirimkan pesan pada Umi, karena waktu sudah larut malam. Jika aku langsung nelpon, takutnya akan mengganggu beliau. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun kantuk belum juga menyergap. Lalu aku putuskan untuk ke kamar ibuku dan duduk di samping jendela. Dengan tasbih digital yang selalu kutautkan pada jari telunjuk, aku pun mulai berzikir. Aku selalu menjaga wudhu apabila malam hari. Selain karena itu sunnah, itu juga untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Itu yang diajarkan para kiai dan nyai di pesantren. Entah pukul berapa, aku tertidur dalam posisi duduk. Aku terbangun tak kalah mendengar rintihan ibuku. Kenapa Bu? Ibu haus. Aku segera meraih segelas air putih hangat lalu perlahan meneteskan air tersebut dengan pipet. Bulir bening menetes dari kedua mata ibuku yang semakin sayang. Seperti tidak ada gairah hidup lagi. Mulut ibuku bergerak tanpa suara, seperti mengucapkan kata, "Maafkan ibu nak." Seolah seperti mengerti ucapan ibuku, aku belai rambut lembut ibuku seraya tersenyum. Ibu tidak perlu minta maaf. Aku ikhlas, ucapku pelan. Lalu aku usap air mata ibuku dengan lembut. Kalaupun harus meminta maaf, itu harusnya aku yang minta maaf. Karena aku belum bisa membahagiakan ibu. Insya Allah kami akan datang, pesan Umi saat aku selesai sholat subuh. Sedikit banyak Uwa tahu apa-apa yang ibumu lakukan. Meskipun itu bukan hal baik. Bukan Uwa tidak melarang. Tapi ibumu terlalu keras kepala, kata Uwa. Tepat pukul 10, Uwa sampai di rumah. Setelah sedikit berbasa-basi, Uwa bercerita tentang kehidupan ibuku. Apa ibu bisa sembuh, Wak? Tanyaku berurai air mata. Mungkin tidak, karena Uwa lihat ibumu sudah parah. Jika si pemakai susuk melanggar apa yang dilarang, maka makhluk yang memberikan pengasihannya akan marah. Uwa rasa ibumu melanggar pantangan itu, ucap Uwa yang rambutnya sudah banyak yang putih. Seperti apa pantangannya, Wak? Karena selama ibu stroke hingga begini, akulah yang 24 jam merawat ibu, tanyaku penasaran. Memakan pisang emas misalnya, apa ibumu pernah mengkonsumsi pisang tersebut? Kata Uwa seraya menyeruput teh hangat yang aku suguhkan. Pisang, sejenak aku berpikir. Saat ibuku stroke, memang aku sering membuatkan beberapa jus buah sebagai asupan gizinya. Salah satunya itu buah pisang. Apa selotut pisang yang aku buat adalah pisang emas? Gumamku dalam hati. Biasanya pantangan pemakai susu ke pisang emas, meskipun masih banyak pantangan khusus lainnya. Aku sering memberikan ibu jus buah, Wak, termasuk pisang. Uwa nampak menghela nafas panjang. Kalau begitu segera kita lepas susuk yang ada di lidah ibumu, agar ibumu bisa melewati sakaratul mautnya. Aku pun menatap Uwa. Bagaimana caranya, Wak? Tanyaku. Assalamualaikum. Belum juga Uwa menjawab, seseorang mengucapkan salam dari luar. Waalaikumsalam. Oh, rupanya Abah. Mari masuk, Bah. Umi kemana? Umi sedang istirahat, asam uratnya kambuh, kata Abah seperti tahu apa yang aku pikirkan. Abah, kenalkan, ini Waknya Nurul. Mereka pun berjabat tangan seperti pada umumnya. Silakan duduk, Bah. Nurul buatkan minum dulu. Aku pun meninggalkan lalu menuju dapur. Sekilas aku mendengar mereka mengobrol. Setelah menyiapkan teh hangat, aku pun keluar.
Anehnya, ruang tamu sepi. Kemana Wak dan Abah? Lalu aku dikagetkan dengan suara Abah yang terdengar dari kamar ibuku. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke kamar ibuku. Aku lihat Abah jatuh terduduk, sedangkan Uwa memegang kedua tangan ibuku. Ibuku meraung-raung dengan keras. Astagfirullah, ada apa ini Wak? Teriakku. Nurul, cepat bantu Abah bangun, kata Uwa. Aku langsung membantu Abah yang sedang susah payah untuk bangun. Lekas berwudu, pakai mukenakmu. Cepat Nurul, cepat, perintah Abah setelah sudah kembali berdiri. Melihat situasi tegang seperti ini membuatku takut. Ibuku tidak berhenti meronta. Kenapa tubuh lemah ibuku mendadak kuat seperti ini? Nurul, cepat. Aku pun tersentak kaget. Mungkin melihat aku yang masih diam di tempat membuat Abah dan Uwa meninggikan suaranya. Secepat kilat aku sudah kembali ke kamar ibuku. Setelah sebelumnya, aku berwudu dan memakai mukena yang biasa aku pakai untuk sholat. Ibuku masih berontak, berusaha melepaskan cengkaman tangan Uwa. Abah duduk bersila tepat di samping ranjang ibu. Jemari Abah terus bertasbih dengan mata tertutup. Duduk dan baca surat Yasin. Fokuskan pikiranmu pada apa yang sedang kamu lakukan. Jangan sampai teralihkan oleh apapun, perintah Abah tanpa menoleh ke arahku. Baik Bah. Aku pun mulai membaca surat Yasin yang sudah kuhafal di luar kepala. Jadi selagi aku di dapur, Abah dan Wak Yono masuk ke kamar ibuku. Wak Yono menceritakan apa yang tahu tentang ibuku. Berkali-kali Abah pun istighfar. Aku sudah menduganya, karena aku merasakan aura negatif pada diri ibu ini, terutama pada bagian mulut, ucap Abah. Lelaki sepuh dengan kopiah putih itu menghampiri ibuku. Ia menajamkan mata batinnya. Abah melihat jin yang bersemayam dalam susuk itu tengah melotot padanya. Abah berusaha berkomunikasi dengan jin kafir tersebut. Pergilah, urusanmu dengan manusia ini telah selesai, ucap Abah. Tidak, jangan ganggu urusanku. Dia akan kubawa ke alamku. Jin itu menolak untuk pergi. Pergilah, atau aku bakar kamu. Hahaha. Daripada aku harus pergi, lebih baik kita bertarung. Tantang jin itu yang seluruh tubuhnya berwarna merah dengan tanduk yang melengkung di kedua sisi kepalanya. Perkelahian beda makhluk itu pun terjadi. Wak Yono sama sekali tidak dapat melihat perkelahian tersebut. Hanya saja tubuh ibuku bereaksi saat jin menyerang Abah. Jika Wak Yono tidak menyengkeramnya dengan kuat, mungkin Wak Yono juga akan diserang oleh ibuku. Ketika Abah lengah, jin itu langsung menghujamkan serangan pada Abah, hingga Abah terjungkal. Di saat bersamaan, aku datang karena mendengar kegaduhan dari kamar ibu. Nurmala, lawan Nur. Jangan sampai jin itu membawa jiwamu. Wak Yono semakin kalut karena tubuh ibuku yang terus mengejang hebat. Suara rangan ibuku semakin kencang, memekikkan telinga. Aku berusaha tetap fokus. Dengan kuasa Allah, Abah mampu mengalahkan jin kafir itu. Jin itu berteriak keras dan berusaha menyerang aku. Namun belum sempat mengenaiku, jin itu terpental dengan sendirinya. Di saat yang bersamaan, Abah melempar tasbih yang terbuat dari kayu kauka. Tasbih itu mendarat tepat di leher jin bertanduk dua itu. Dengan kekuatan yang Allah titipkan pada Abah membakar jin itu dengan doa penghancur jin. Api biru kemerahan melahap habis rupa jin itu. Ibuku yang dari tadi tidak berhenti berontak langsung terdiam. Sedangkan Wak Yono terduduk dengan nafas yang memburu karena kelelahan. Begitu juga Abah. Ibu kenapa Bah? Tanyaku. Jin yang ada pada susuk ibumu marah dan tidak mau pergi. Tapi sekarang alhamdulillah, berkat izin Allah, ibumu sudah terbebas dari jeratan jin kafir itu. Lalu sekarang bagaimana Bah? Tanya Wak Yono pada Abah. Selanjutnya kita akan menarik susuk itu untuk keluar. Nurul, kamu sebagai ahli waris satu-satunya, kamu harus mewakili ibumu untuk meminta maaf pada orang-orang yang pernah ibumu sakiti. Ini untuk mempermudah penarikan susuk itu. Mungkin nyawa ibumu juga akan terlepas saat itu juga, sahut Abah lagi. Nurul mengangguk paham. Ia melihat dengan nanar ibunya yang terpejam, dengan bibir tebal memerah karena borok di dalam mulutnya. Ia harus bergerak cepat. Ia tidak ingin mengulur waktu. Ibunya tengah sekarat.
dan menunggu maaf dari orang yang pernah ia sakiti. Pak Seto dan istrinya adalah orang pertama yang akan aku datangi. Aku ingat akan kartu nama yang diberikan anak Pak Seto. Teriknya panas matahari tidak menyurutkan niatku untuk berkunjung ke kediaman Pak Seto. Berbekal alamat yang diberikan Mas Anggara anak Pak Seto melalui chat, aku pun bergerak menuju rumah Pak Seto. Sebelumnya aku telah menghubungi Mas Anggara untuk mempertemukanku dengan orang tuanya. Namun karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan, akhirnya aku hanya diberikan alamat rumahnya. Berbagai spekulasi mulai muncul di kepalaku. Bagaimana kalau istri Pak Seto masih menaruh dendam pada ibuku, lalu melampiaskannya padaku? Namun demi ibuku, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ibu di rumah dengan Uwa dan Bibi, sedangkan Abah pulang ke rumahnya untuk mengambil peralatan guna pengambilan susu, seperti daun kelor dan air daun bidara. Mendengar notif dari ponsel, aku menepikan motor sejenak untuk membuka pesan. Siapa tahu dari Uwa atau Bibi. Rul, Bapak sedang di jalan, mau jenguk ibumu. Kamu di rumah kan? Oh, rupanya dari Bapak. Aku juga lagi di jalan, Pak. Mau ke rumah mantan suami ibu untuk meminta maaf atas kehilapan ibuku pada keluarga mereka. Memangnya ada apa lagi, Nduk? Tanya Bapak. Bapak teruskan saja perjalanannya, nanti aku ceritakan di rumah. Bapak hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Tanpa menunggu balasan dari Bapak, aku kembali memacu motorku. Hari semakin siang dan panas. Semoga aku sudah kembali saat sore nanti. Aku memasuki sebuah komplek perumahan yang lumayan elit. KTP-ku saja ditahan selama memasuki perumahan ini. Rumah mewah dan megah berjejer rapi, dengan gerbangnya menjulang tinggi. Pasti yang menghuni di perumahan ini bukan sembarang orang. Rumah Pak Seto akhirnya ketemu setelah beberapa kali aku berkeliling. Setelah mengumpulkan keberanian dan mengucapkan bismillah, aku pun memencet bel rumahnya. Tak lama seseorang wanita berdaster muncul di balik gerbang. Rambutnya yang memulai putih, yang hanya diikat ala kadarnya, itu membuka sedikit gerbang dan menanyaiku. Maaf, cari siapa Mbak? Tanya ibu itu. Saya Nurul, putri Bu Nurmala. Saya mau menemui Pak Seto dan istrinya. Jawabku seramah mungkin. Ada urusan apa dengan ibu dan bapak Mbak? Tanya wanita itu lagi. Maaf Bu, saya tidak bisa memberitahu ibu atas urusan saya dan beliau. Bisa tolong panggilkan, ucapku. Tunggu sebentar, aku pun mengangguk. 5 menit, 10 menit, 15 menit, belum juga nampak orang yang aku cari. Akhirnya aku duduk di samping gerbang dan berteduh di bawahnya. Kerongkonganku berontak, ingin segera diisi air. Rasanya haus sekali. Apa yang punya rumah tidak mau menemuiku? Aku tidak akan pergi sebelum mendapatkan maaf. Mungkin sudah 1 jam aku menunggu. Aku pun bangkit untuk menekan kembali bel rumah mewah ini. Tin, astagfirullah. Saat aku akan memencet bel rumah ini, aku dikagetkan dengan suara klakson mobil. Aku membalikkan badan dan melihat siapa orang yang sudah mengagetkanku. Tak lama seseorang lelaki keluar dari balik pintu mobilnya. Ternyata Mas Anggara. Loh, kamu kenapa baru datang? Aku sudah di sini 1 jam yang lalu. Tapi rupanya, ibu kamu gak mau ketemu sama aku. Ucapku seraya merusak peluh di kening menggunakan ujung kerudungku. Kasihan, ayo masuk. Lalu Mas Anggara kembali menekan klakson mobilnya sebanyak 2 kali. Tak lama ibu-ibu yang tadi menanyaiku tergopoh-gopoh membuka gerbang lebar-lebar agar mobil Mas Anggara bisa masuk dengan leluasa. Ibu itu sekilas melihatku. Aku pun diam mematung di luar gerbang. Hei, ayo masuk, ucap Mas Anggara. Iya, aku pun masuk mengikuti langkah dengan kaku. Sedangkan ibu yang tadi tampak tak suka kepadaku. Kamu tunggu di sini ya. Aku panggilkan mama dulu, kata Mas Anggara. Aku duduk di teras dengan perasaan yang sulit aku artikan. Biarkan saja dia nunggu di depan sampai malam. Mau kehujatan, mau kepanasan, mama gak peduli. Benar dugaanku. Ibu Mas Anggara tak suka dengan kedatanganku. Dia cuma mewakili ibunya untuk meminta maaf atas kesalahan ibunya sama keluarga kita, Pak. Maafkan saja. Toh dari sekian selingkuhan papa,
Cuma dia yang berani kesini untuk sebuah maaf. Kini terdengar pembelaan dari Mas Anggara. Ingat Angga, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kila mama Mas Anggara. Mama makanya lihat dulu. Anaknya Nurmala sangat jauh berbeda dari mamanya. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Detuk jantungku semakin kencang berdebar. Assalamualaikum Bu, ucapku setelah seorang wanita yang masih lumayan segar dari umurnya berdiri di hadapanku. Aham, wanita itu hanya berdaham. Saya Nurul, anaknya Ibu Nurmala. Iya, saya sudah tahu, duduk. Aku pun mematuhinya. Wanita yang tak lain adalah istri Pak Seto, nampak melihatku dari ujung rambut hingga kaki. Sedangkan aku hanya berani menunduk. Ada perlu apa kamu kemari? Tanyanya. Saya mengatasnamakan ibu saya, ingin memohon maaf dari ibu sekeluarga. Ibu saya sekarang sedang sekarat, menanti maaf dan ampun dari orang-orang yang telah beliau sakiti. Kepada ibu terutama. Saya harap ibu sekeluarga mau memaafkannya. Jikapun ada syarat yang ibu ajukan, insya Allah akan saya penuhi. Susah payah aku menahan suara agar tidak terdengar gemetar, karena takut akan reaksi istri Pak Seto. Setelah aku berkata demikian, semua diam, termasuk Mas Anggara. Maafkan saja Mah, semua orang pasti memiliki dosa. Tapi sangat sedikit yang mempunyai keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan. Ucap Mas Anggara yang sejak tadi berdiri di belakang mamahnya. Mama Mas Anggara nampak menarik nafas panjang. Baiklah, aku maafkan apapun yang telah ibumu perbuat. Semoga dengan maaf dariku, memudahkan jalannya urusan mamamu, ucapnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Spontan aku langsung mencium tangan mama Mas Anggara sambil terus berterima kasih. Setelah itu aku bergegas pulang. Setelah sampai di rumah, aku pun melihat bapak sudah ada di rumah. Malah, insya Allah aku sudah memaafkan kamu secara lahir dan batin, ucap bapakku. Aku juga langsung menghampiri ibuku dan menggenggam tangan ibuku. Bu, istri Pak Sedo sudah memaafkan ibu, dan Nurul juga mengikhlaskan ibu. Semoga maaf dari kami semua mengurangi beban ibu. Air mataku menetes membasahi tangan ibuku. Lalu Uwa dan Bibi secara bergantian mendekati ibuku. Para tetangga pun datang dan menghampiri ibuku lalu membisikkan sesuatu. Hari sudah mulai sore. Bisa Abah lakukan sekarang? Ucap Abah yang sudah siap dengan beberapa ranting daun kelor di tangan dan air bidara yang sudah dicampurkan pada satu bak air. Silakan Bah, ucapku. Abah pun mendekati ibuku. Semua orang dalam kamar menepi untuk memberi ruang Abah agar lebih leluasa. Nurul, tolong bantu Abah doa, kata Abah. Semua orang menyaksikan bagaimana Abah memercikan air dari daun kelor ke seluruh anggota tubuh ibuku, terutama bagian mulut. Ibuku terdengar berhenti. Mulut Abah pun tak henti untuk berkomat-kamit membaca doa. Tak lama tubuh ibuku mengejang hebat. Semua orang yang menyaksikannya merasa iba pada ibuku. Aku pun tak henti meneteskan air mata. Bapak memeluk pundakku, lalu kepalaku dibenamkan pada dada bidangnya. Sabar ya nak, terus baca ayat-ayat Allah, ucap Bapak. Kemudian aku menutup mata selain tidak ingin melihat ibuku kesakitan, juga agar bacaan yang tengah aku baca tidak salah. Alhamdulillah, ucap Abah setelah setengah jam melakukan prosesi penarikan susuk. Bagaimana Bah? Tanya Bapak pada Abah. Susuk itu sudah berhasil terangkat. Lihatlah, kata Abah. Aku pun maju untuk melihat rupa susuk laknat itu. Susuk itu berwarna emas dan sebesar ujung jarum pentul. Jadi itulah tempat jin kafir itu bersemayam. Kita apakan benda ini Bah? Tanyaku. Kita buang ke laut saja agar sulit ditemukan orang, kata Abah. Nurul, sini nak. Aku terperanjat kaget mendengar ibuku bersuara. Ini pertama kalinya ibuku mengeluarkan suara dengan jelas semenjak lumpuh. Iya Bu, ini Nurul. Aku menghampiri tubuh ibuku dan memeluk erat tubuhnya. Terima kasih anakku solehanya ibu, ucap ibuku terbata-bata. Iya Bu, iya. Nurul sayang ibu. Nurul akan merawat dan mendoakan ibu, ucapku masih memeluk ibuku. Tiba-tiba ibuku sesak napas. Bisikan kalimat syahadat Nurul, kata Abah lantang. Aku pun dengan kemudian membisikkan kalimat syahadat di telinga ibuku. Meskipun suara sudah habis dan serak karena menangis,
Aku terus berusaha membisikkan kalimat suci tersebut. Air mataku banjir meluap menyaksikan ibu dengan susah payah menggerakkan mulutnya untuk mengikuti ucapanku. Tak lama tubuh ibu lemas dalam pelukanku. Lalu Abah menghampiri dan mengecek denyut nadi serta lubang hidung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap Abah diikuti orang-orang yang ada di kamar ini. Aku kembali mengeratkan pelukan dan memanggil-manggil nama ibu. Semoga ibu tenang di sana. Nurul akan mendoakan ibu setiap hari, ucapku dalam hati. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.